Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bani Adam Aliksan dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479355927. Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang dipimpin oleh Bapak dosen Ilwan Syafrinal. Oke, langsung saja. Pada tugas 3 kali ini, saya diperintahkan untuk mengerjakan tugas 3, yaitu soal tugas 3. Buatlah proyek baru menggunakan untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, yang diambil dari API online dengan alamat http://api.coinlore.net/api/tracker/ Buatlah tampilan mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom, point, rank, name, symbol, and price underscore USD misal dengan tampilan layar sebagai berikut. Jadi tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat menampilkan data di atas serta source code dalam bentuk teks atau file. Oke. Di sini saya sudah mengerjakan source code-nya, saya sudah mengetikkan code-nya. Seperti biasa, tugas kali ini menggunakan framework Vue.js dan framework Ionic, di mana saya harus menginstalasi file project-nya ya di command prompt, yaitu dengan instalasi menggunakan npm node package manager. Pada tugas ini saya menggunakan folder namanya tugas crypto, kemudian dibuat dengan npm dengan framework Vue.js dan Ionic server. Di sini saya sudah menyalakan servernya dengan menggunakan Ionic server. Kemudian untuk pengkodannya seperti ini kodenya. Di sini saya memiliki dua file utama yang harus dibuat. Yang pertama app.vue dan cryptoless.turn.vue. Langsung saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya buat. Pada app.vue seperti biasa template untuk halamannya menggunakan Ionic page. Kemudian di sini saya mengetikkan div dan isinya Ionic button refresh ini. Kode ini untuk menampilkan button refresh yang ada di bagian tengah seperti yang diminta oleh tugas. Kemudian ada kode untuk menampilkan list data kripto. Di sini crypto list item dengan kelas capitalist. Kemudian setelah init page, di sini langsung masuk ke scriptnya ya. Di sini scriptnya saya mengimport init content, init page, init list, init button dari ionic/vue. Kemudian import cryptolist item dari komponen, terus crypto list item.vue. Kemudian mengimport definite komponen dari view. Di sini untuk kode export value definite component di sini digunakan untuk state menampung array dari API. Jadi seperti biasa ditampung dulu state array-nya. Kemudian menggunakan method mount, jalankan pengambilan data otomatis saat aplikasi dimuat. Jadi saat aplikasi dimuat, datanya akan otomatis jalan setelah pengambilan. Kemudian menggunakan metode fetch crypto data memanggil API CoinLore sesuai instruksi tugas 3. Kemudian setelah itu setelah ngambil API-nya,
Kemudian struktur objek API cloner meletakkan array datanya di dalam property.data. Jadi setelah dapat datanya dari API CoinLore, kode akan memerintahkan API tersebut datanya diletakkan di dalam array. Kemudian setelah pembacaan skripnya, di sini stylenya seperti biasa. Stylenya harus mengikuti panduan pada tugas 3, yaitu seperti ini. Dengan backgroundnya biru, warnanya sesuai di contoh ya. Kemudian masuk ke file yang kedua. Di sini ada crypto list item. Di sini template-nya menggunakan Ionic lagi, yaitu card item ini background crop tipis sesuai mockup. Kemudian seperti di permintaan tugasnya harus ada kolom 1 rank, kemudian kolom 2 name dan symbol, kemudian ada kolom 3 USD dan price. Yang ini akan menyusun 3 kolomnya yang tadi seperti yang diminta oleh tugas. Ada kolom 1 rank, kolom 2 kriptonya, dan kolom 3-nya konversi jadi USD-nya. Formatnya itu menggunakan price underscore USD. Kemudian pada script file keduanya mengimport Ion item dari Ionic/view, kemudian define component dari view, kemudian untuk metode ini pada ports-nya itu akan menerima objek data dari menerima objek data koin tunggal dari home. Kemudian masuk ke metode ini format price, memastikan angka desimal konsisten seperti contoh di gambar. Jadi kemudian styling pada setelah script ini styling seperti biasa, warnanya krem sesuai gambar di soal. Ini campuran krem dan putih tipis ya. Kemudian di sini untuk stylan kolom-kolomnya. Kemudian ada size-nya seperti biasa. Seperti ini pengkodannya. Lalu untuk hasilnya saya akan menampilkan hasilnya. Hasilnya sudah saya buka di Google Chrome. Itu pada Ionic ini. Nah, ini di localhost 8100 seperti yang ada di command prompt di Ionic servernya, yaitu localhost 8100. Kemudian untuk menampilkan bagaimana bentuk mobilnya, di sini perlu menggunakan ekstensi atau menu-menu dari Chrome sendiri ya, yaitu untuk di inspect. Untuk menu inspect ini saya tadi sudah mengetes di mana menggunakan dimensi device-nya. Contoh kita pakai iPhone 12 Pro. Di sini kurang lebih sudah sama seperti yang diminta atau diinginkan oleh soal, di mana kurang lebih sama ya. Di sini karena di sini lebih besar menggunakan iPhone 12 Pro, dan tombol refresh di sini sudah ada dan bisa di refresh. Kemudian sesuai soal di mana harus memiliki atribut menampilkan atribut seperti kolom. Di sini kolom rank, file ranknya ini file rank, terus namanya, kemudian simbol, nama dan simbolnya ya, terus konversi price underscore USD yang tepat sesuai titiknya lah, agar tidak berantakan dengan metode tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Karena API-nya menunjukkan 100 rank kripto, di sini sudah tampil semua, tidak ada yang terlewatkan, di mana rank-rank kripto dengan tingkatan kemahalannya semua sudah masuk di dalam tugas ini. Jadi untuk praktikum API-nya, yaitu tugas 3 ini sudah sesuai apa yang diminta oleh Bapak dosen dan juga oleh universitas terbuka. Kurang lebihnya hanya seperti ini yang saya dapat praktikan.
Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurang tepatan atau eh, kekurang jelasan dalam penyampaiannya. Saya Bani Adam Aliksan, pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.